Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti yang pernah gue janjikan, meskipun gue telat banget, kali ini gue bakal ngasih pendapat mengenai anime Jujutsu Kaisen Season 2 Arc Insiden Shibuya. Sebuah arc super keren yang isinya baku hantam dari awal sampai kelar. So langsung aja, mari kita bahas. Pertama, mari kita bahas cerita di arc ini. Intinya, arc ini bercerita mengenai para villain yang telah selesai mengatur rencana untuk menyegel Gojo. Mereka kemudian memancing Gojo untuk datang, dan singkat cerita, Gojo pun berhasil disegel. Sementara itu, para penyihir Jujutsu berusaha sekeras mungkin untuk dapat menyelamatkan Gojo dari tangan para villain. Tapi usaha mereka gagal, dan Gojo pun dibawa pergi oleh Geto KW. Sudah, sesimpel itu cerita di arc Insiden Shibuya. Malahan kalau mau dibilang, arc Insiden Shibuya isinya 90% baku hantam, dan 10% sisanya barulah cerita. Tidak beda jauh dengan cerita di season satunya yang juga lebih banyak baku hantamnya daripada story-nya. Jadi kalau secara cerita, gue masih lebih suka arc masa lalu Gojo yang memang berat di story. Tapi kalau kalian lebih suka ngeliat anime baku hantam daripada anime yang berat di cerita, gue yakin kalian bakalan sangat menikmati arc Insiden Shibuya. Kalau kalian ingat, gue pernah ngebuat konten yang ngebahas tentang Gojo sebagai karakter OP yang ideal. Karakter OP yang beneran diperlihatkan OP, dan bukan cuma sekedar OP, tapi malah kalah di pertarungan pertamanya. Nah, di part ini, kita diperlihatkan Gojo yang dalam tanda kutip kalah, dan dia pun disegel oleh para penjahat. Sebagai orang yang sangat menyukai keopeannya Gojo, gue justru respect dengan para villain yang mati-matian ngejebak dia. Kelihatan banget betapa susahnya mereka menyegel Gojo. Bahkan salah satu dari mereka sampai terbunuh hanya demi menyukseskan rencana ini. Rencana yang mereka jalankan pun bukan rencana yang baru jadi kemarin, tapi rencana yang sudah diatur sedemikian rupa sejak season 1. Bahkan pemainnya pun masih pemain yang sama dengan di season 1, bukan karakter baru yang entah muncul dari mana dan tiba-tiba bisa ngalahin si karakter OP. Rencana yang mereka jalankan juga bukan rencana sembarangan, tapi rencana yang memang sudah diatur dengan sangat sempurna hanya untuk mengcounter Gojo. Betul-betul dijelasin dengan sangat rinci bagaimana cara mereka melawan Gojo. Berhubung mereka tahu kalau Gojo tidak bisa dikalahkan dengan model kekuatan, mereka pun memanfaatkan sifatnya Gojo sebagai kelebihannya. Mirip-mirip kayak Subaru dari anime Zero yang di salah satu rute Eve berhasil dalam tanda kutip mengalahkan Reinhardt dengan memanfaatkan sifatnya Reinhardt. Padahal asal kalian tahu, Reinhardt adalah salah satu dari dua karakter paling OP di dunia ReZero. Masih tentang Gojo, meskipun dia kena counter habis-habisan, tapi kita tetap bisa melihat seberapa OP-nya Gojo. Dan kita lagi-lagi diperlihatkan alasan kenapa Gojo disebut sebagai penyihir terkuat. Bahkan Hanami, salah satu kutukan paling kuat saat itu, berhasil digeprek sama Gojo tanpa kesusahan sama sekali. Sampai ending pun Gojo sebenarnya masih belum kalah loh. Hanya saja dia lengah karena Geto KW tiba-tiba muncul entah dari mana. Ya intinya, gue suka banget bagaimana cara anime Jujutsu Kaisen memperlakukan Gojo sebagai karakter terkuat di dunia mereka. Mau ketika sedang terdesak ataupun sedang menang, kita sama-sama tahu kalau Gojo memang yang terkuat. Setidaknya untuk saat ini, karena gue sendiri sudah tahu bagaimana nasib Gojo ke depannya. Oke, sudah cukup ngomongin soal Gojo, dan Gojo. Sekarang mari kita bahas scene battle yang lain. Di part ini ada 3 battle yang paling gue suka, yaitu ketika Jogo melawan Sukuna, ketika Mahoraga ngelawan Sukuna, dan ketika Itadori melawan Mahito sambil dibantu Todo. Nah, pertarungannya Jogo melawan Sukuna bisa dibilang sebagai battle paling menarik di part ini. Jogo yang awalnya kelihatan kayak karakter pecundang di season 1, setelah dibully Gojo, masuk season 2, mas-mas gunung berapi ini malah kelihatan sangat keren setelah dia bertarung habis-habisan melawan Sukuna. Bagaimana tidak, semua orang yang Jogo lawan sejak season 1 literally adalah karakter paling OP di dunia Jujutsu Kaisen. Di season 1 dia ngelawan Gojo, di season 2 part 2 dia ngelawan Gojo lagi, dan setelah itu dia malah ngelawan Sukuna. Abang gunung berapi ini tidak sudi ngelawan Kroco loh, dan cuma mau ngelawan bos doang. Kematian Jogo pun bisa dibilang sebagai kematian paling keren di sepanjang season ini. Dari yang awalnya dia disebut lemah sama Gojo di season 1, masuk season 2 dia malah disebut kuat oleh Sukuna. Meskipun gua tidak tahu apakah Sukuna beneran muji Jogo atau itu cuma halusinasinya saja. Dan yang lebih menarik lagi, kita diperlihatkan Jogo yang mati terbakar dan tubuhnya hangus setelah dia terkena serangan apinya Sukuna. Gue suka konsep kayak gini nih, sebuah ironi, padahal Jogo adalah kutukan yang dapat mengendalikan api. Bahkan domain expansionnya isinya api semua, tapi dia malah mati karena terkena api. Lanjut, battle kedua yang gue suka adalah pertarungan Sukuna melawan Mahoraga. Menurut gue, yang gila dari pertarungan ini adalah staminanya Sukuna. Meskipun Sukuna baru saja kelar melawan Jogo, tapi dia sama sekali tidak kesulitan ketika bertarung melawan Mahoraga. Bahkan sampai akhir pertarungan pun, Sukuna sama sekali tidak kewalahan. Padahal ya, makhluk yang dia lawan tuh adalah Mahoraga, salah satu makhluk paling OP di cerita Jujutsu Kaisen.
Dari semua pertarungan di season 2, pertarungan Sukuna melawan Mahoraga adalah pertarungan yang paling mengerikan. Skala pertarungannya nggak main-main, Pak. Mirip-mirip kayak Shadow Garden waktu cheat ngelawan Beatrix dan Badut Merah. Hanya saja, area yang terdampak akibat pertarungan Sukuna melawan Mahoraga jauh lebih besar dan juga lebih brutal. Fight pertarungan ini dibuat semakin mengerikan karena domain expansion Sukuna yang berwarna hitam putih, ditambah Mahoraga yang warnanya juga cuma hitam dan putih. Semakin membuat pertarungan mereka berdua terasa mencekam dan juga mengerikan. Kayak lagi nonton film horor analog yang warnanya cuma hitam dan putih. Gue tidak tahu ya, apakah scene hitam putih ini memang sengaja mereka buat seperti ini atau ini cuma sekedar kebetulan. Soalnya ketika episode ini rilis, sempat beredar kabar kalau episode ini masih belum selesai dikerjakan. Makanya warnanya cuma hitam putih karena mereka nggak sempat mewarnai scene ini. Jadi bisa saja scene ini cuma kebetulan kelihatan ngeri, atau mereka memang sengaja ngebuat vibe-nya jadi tampak ngeri untuk mengakali animenya yang cuma hitam putih. Nah, kalau ngomongin pertarungan Sukuna melawan Mahoraga, di sini ada satu scene yang terkenal banget, yaitu scene ketika Yuji ngeliat apa yang telah Sukuna perbuat dengan tubuhnya, dan scene ini ditutup dengan Yuji yang kena mental sambil ditemani lagu opening. Saking ikoniknya, scene ini sampai jadi meme di mana-mana. Scene ini juga lah yang jadi alasan terbesar kenapa gue pengen banget nonton arc Insiden Shibuya, karena gue pengen tahu konteks dibalik meme Yuji yang kena mental. Dan jujur, ketika pertama kali gue ngeliat meme ini, gue merasa scene ini lucu banget. Tapi setelah gue nonton langsung, gue hanya bisa bengong ngeliat betapa hancurnya dampak pertarungan Sukuna melawan Mahoraga. Scene ini kalau kita tarik tanpa konteks memang kelihatan lucu, karena bukannya dikasih musik sedih, scene Yuji kena mental malah dikasih lagu opening yang tidak ada sedih-sedihnya. Tapi kalau kita tahu konteksnya, scene ini ngerinya minta ampun. Gue sama sekali tidak bereaksi apa-apa ketika nonton scene ini. Bahkan gue tidak merasa scene ini lucu ketika gue nonton animenya langsung. Satu-satunya yang bisa gue rasakan hanyalah keputusasaan, dan gue bisa memahami kenapa Yuji bisa sampai kena mental. Lanjut ke battle ketiga yang gue suka, yaitu pertarungan Yuji dan Todo melawan Mahito. Ada dua scene yang keren di pertarungan ini, yaitu ketika Todo cosplay jadi All Might dan ketika Yuji melawan Mahito yang sudah berubah bentuk. Scene Todo cosplay jadi All Might adalah scene yang paling tidak ketebak, karena siapa yang nyangka kalau Mappa bakal buat scene seniat ini. Padahal saat itu lagi kencang-kencangnya rumor soal animator Mappa yang kerja terlalu keras. Gue juga suka scene ketika Yuji mukulin badannya Mahito yang sudah berubah bentuk, dan Mahito dengan santainya menerima semua pukulannya Yuji. Scene ini mengingatkan gue dengan meme Ricardo Milos melawan The Rock, di mana The Rock sama sekali tidak bergeming ketika dihajar Ricardo. Cuma meskipun scene bertarungnya keren banget, gue tuh kurang suka sama plot armor yang Mahito punya. Soalnya meskipun dia sudah kena hajar berkali-kali sama Yuji dan Todo, tapi Mahito seperti tidak kenapa-napa. Gue melihatnya tuh kayak sia-sia gitu. Banyak pukulan Yuji dan Todo yang berhasil mengenai Mahito, tapi semua pukulan itu kayak nggak ada damage-nya. Hanya gara-gara plot armor Mahito yang cuma bisa kena damage kalau jiwanya yang kena serang. Bahkan sampai akhir pun Mahito bukan mati di tangan Yuji, dan dia malah mati karena diserap Geto KW. Oke, sudah cukup ngomongin battle scene-nya. Sekarang mari kita ngomongin momen paling mengagetkan di arc ini, yaitu kemunculan Toji yang tiba-tiba masuk ke dalam domainnya Dagon. Sebelumnya, gue udah kena spoiler kalau Toji bakalan muncul di arc ini, tapi gue sama sekali nggak tahu kalau Toji bakalan masuk ke dalam domainnya Dagon. Dan hasilnya, gue beneran kaget ketika ngeliat Toji yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan yang lebih gila lagi, abang ini nge-solo Dagon tanpa kesusahan sama sekali. Semenjak kemunculannya di part 1, abang ini sukses banget menarik perhatian gue. Dan masuk part 2, abang ini lagi-lagi sukses mencuri perhatian. Gue juga kaget ketika lihat Jogo yang ikutan muncul entah dari mana dan langsung ngebakar 3 karakter penting kita, yaitu si kakek-kakek 24 FPS, Nanami, dan juga Maki Senpai. Nah, sekarang mari kita ngomongin soal kematian karakter di season ini. Kalau soal kematian, ada banyak karakter penting yang mati di arc ini. Salah satunya adalah Nanami dan juga Nobara. Meskipun statusnya Nobara masih belum diketahui apakah dia masih hidup, sekarat, atau beneran sudah mati. Nah, ngomongin mereka berdua, gue juga udah kena spoiler soal kematian mereka berdua. Dan otomatis gue udah tahu kalau mereka berdua bakalan mati. Makanya ketika Nanami diperlihatkan mati, gue sama sekali tidak merasa sedih. Tapi ketika Nobara mati, gue sampai baper ngelihat kematiannya Nobara. Apalagi tepat sebelum dia mati, kita diceritakan backstory-nya Nobara yang pengen mewujudkan impiannya. Scene ini ngebuat kematian Nobara jadi kematian paling menyedihkan buat gue di sepanjang cerita Jujutsu Kaisen, setidaknya untuk saat ini. Gue bahkan sampai bikin live khusus hanya untuk ngebahas kematiannya Nobara yang bikin baper. Padahal gue udah tahu kalau Nobara bakalan mati di tangannya Mahito dan matanya bakalan bolong. Tapi gue nggak menyangka kalau momen kematian Nobara bakal dibuat sesedih ini. Sejauh ini, gue masih bisa menerima semua kematian karakter di anime Jujutsu Kaisen, dan gue sama sekali tidak ada niatan untuk berhenti nonton anime ini. Apalagi tepat setelah season 2-nya kelar, Mappa langsung ngasih informasi kalau Jujutsu Kaisen bakalan lanjut ke season 3. So, gue pasti bakalan nonton lagi ketika season 3-nya sudah rilis. Gue penasaran banget bakal dibuat seperti apa kematiannya si Mas Kiko. Apakah bakal dibuat mencekam atau dibuat
tragis atau malah dibuat menjadikan. Oke, sudah cukup ngomongin yang bagus-bagusnya. Sekarang mari kita ngomongin kekurangan di arc ini. Kekurangan yang paling terasa di arc ini adalah visualnya. Soalnya terasa banget jomplangnya ketika visualnya lagi bagus dan ketika visualnya lagi kurang bagus. Salah satu contoh yang paling terasa dari pertarungan Maki Senpai melawan Dagon yang kerasa banget kekurangan frame, sehingga ngebuat pertarungannya jadi tampak kaku jika dibandingkan dengan scene yang lain. Lalu kekurangan yang lain ada di pertarungan Sukuna melawan Mahoraga yang diakui sendiri sama animator MAPPA kalau scene tersebut sebenarnya masih belum selesai dikerjakan. Kekurangan yang lain ada di pertarungan Yuji melawan kutukan belalang yang scene baku pukulnya sengaja dibuat blur sehingga kelihatan aneh. Gua rasa cuma 3 itu aja kekurangan visual yang gue pribadi notice ketika nonton arc Shibuya. Masih ada satu lagi kekurangan yang gua notice, tapi gua nggak tahu ya apakah ini kekurangan atau memang disengaja. Ketika pertarungan Gojo melawan para kutukan di dalam stasiun, gue sangat terganggu melihat respon para karakter background yang malas tahu. Oke lah kalau mereka nggak bisa ngelihat kutukan, tapi masalahnya di depan mata mereka ada banyak manusia yang kena potong, badannya hancur, badannya bolong, darah tumpah di mana-mana. Tapi entah kenapa semua karakter backgroundnya seperti tidak ada yang panik dan mereka semua sama sekali tidak bergerak. Bukannya harusnya mereka semua panik dan lari-larian ya ketika Gojo sibuk melawan kutukan, tapi kenapa mereka malah diam doang ketika ada banyak korban jiwa yang terbunuh di sana? Kalau ceritanya mereka memang sedang dikurung dan tidak bisa kabur dari tempat itu, setidaknya perlihatkan kepada kita kalau para karakter itu memang sedang berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari area yang mereka anggap berbahaya, bukan malah diam kayak patung. Cuma sekali lagi, gue nggak tahu ya apakah ada penjelasan di balik keanehan ini, apakah memang sengaja atau memang kesalahan. Yaitu tadi pendapat gue soal anime Jujutsu Kaisen Season 2 Part 2. Gue pribadi sangat menikmati pengalaman menonton arc Insiden Shibuya, walaupun gue masih lebih suka cerita di arc masa lalu Gojo. Dan kalau disuruh pilih antara Season 1 atau Season 2, gue sama sekali tidak ragu untuk memilih Season 2-nya. Ada banyak banget momen yang berhasil bikin gue geleng-geleng kepala, mau dari segi visual ketika bertarung ataupun kejutan di tengah pertarungan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian soal arc Insiden Shibuya ini? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.